Sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak semua kasus pembunuhan menemukan titik terang yang berujung pada tertangkapnya pelaku, yang akhirnya mendapat hukuman dan ganjaran atas perbuatannya. Pada beberapa kasus, jangankan menangkap pelaku, terkadang mengungkap dalang di balik pembunuhan saja tidak berhasil dilakukan karena tidak adanya barang bukti dan saksi. Para pembunuh biasanya akan berusaha dengan berbagai cara untuk menghilangkan barang bukti sampai menyembunyikan jasad korbannya. Itulah mengapa biasanya polisi tidak berhasil mengungkap beberapa kasus pembunuhan. Ada beberapa kisah yang pernah terjadi di dunia di mana para korban pembunuhan memecahkan kasus mereka sendiri. Beberapa melalui perantara orang lain dengan merasukinya, dan beberapa penampakan diri di hadapan kerabat terdekat dengan langsung menunjukkan siapa pelakunya. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa kisah para korban pembunuhan yang memecahkan kasusnya sendiri. Bagaimana kisahnya guys? Sebelum saya masuk ke videonya, seperti biasa jangan lupa untuk mensupport channel saya ini dengan cara di subscribe. Dan jangan lupa untuk like, share, dan komennya. Langsung saja kita masuk ke video yang pertama. Mungkin tak pernah terlintas dalam benak seorang blogger bernama Simon bahwa postingan terakhir blognya yang diterbitkan hanya beberapa saat sebelum pembunuhan terhadapnya terjadi akan menjadi barang bukti sekaligus petunjuk bagi polisi untuk menemukan pelaku. Sharon, adik Simon, memiliki mantan kekasih bernama Jean Lynn yang datang ke apartemen mereka dan meminta tiang pancingannya kembali. Simon kemudian menuliskan apa yang terjadi di blog pribadinya. Saat ia memposting tulisannya, Jean Lynn masih berada di apartemen mereka. Dalam blognya, Simon menuliskan, "He is already in the house. He is still here right now, smoking and walking all around the house." Menurut Simon, pria itu merokok dan mondar-mandir dengan memakai sepatu di seluruh ruangan. Padahal menurut Simon, ia belum lama membersihkan lantainya. Hanya beberapa menit setelah memposting tulisannya, Lynn menikam Simon berkali-kali di dadanya. Ia lalu menggeledah apartemen tersebut dan mengambil beberapa barang. Tak lama kemudian Sharon datang. Ia terkejut mendapati keadaan apartemen yang sangat berantakan. Saat ia tengah mencari kakaknya, Lynn kemudian menikam wanita itu dengan brutal. Kedua kakak beradik itu tewas. Tetapi polisi berhasil meringkus Jean Lynn berkat postingan terakhir Simon. Jean Lynn dihukum penjara seumur hidup. Jasad Catherine Ballesteros ditemukan dengan banyak luka tikaman. Ia telah ditusuk sebanyak 33 kali. Ada jejak kaki berdarah di lantai dan juga gagang pintu. Polisi juga mendapati beberapa barang milik Catherine menghilang. Setelah melakukan pemeriksaan, didapati darah lain di TKP yang diduga milik pelaku. Tapi polisi tak sampai melakukan tes DNA karena hantu Catherine membisikkan nama Baba di telinga ibunya saat orang tuanya datang ke kamar mayat untuk memeriksa jasad putrinya tersebut. Rupanya di lingkungan rumah Catherine memang ada seorang pria bernama Baba, dan ia adalah seorang pencuri. Ryan Baba Fiskara nama pria itu yang kemudian ditangkap dan sidik jari serta darah yang ditemukan di TKP sesuai. Pada tanggal 21 Februari 1977, terjadi sebuah kebakaran di sebuah gedung apartemen di Chicago. Pemadam kebakaran memang berhasil memadamkan api, tetapi mereka menemukan sosok mayat di bawah kasur yang hangus. Mayat itu adalah Teresita Basa, 47 tahun, seorang terapis. Pada mayat tersebut ditemukan beberapa luka tusukan di bagian dada, tapi polisi tak dapat melacak siapa pelaku pembunuhan tersebut. Sementara itu, hantu Teresita memasuki tubuh istri salah satu petugas pemadam kebakaran bernama Remy Chua. Melalui tubuh Remy, Teresita menceritakan bahwa ia dibunuh oleh seorang pria bernama Alan Showery. Bukan hanya membunuhnya, Showery juga mengambil perhiasannya. Polisi kemudian berhasil meringkus Alan Showery setelah menemukan perhiasan milik Teresita berada di tangan kekasih Showery. Pada musim dingin tahun 1897, Elva Esther di Granbury County, Virginia Barat meninggal dunia.
Kematiannya disebut sebagai sebuah kecelakaan. Ibunya yang bernama Mary Jane Hester tak percaya begitu saja pada kesimpulan yang tak masuk akal tersebut. Hantu zona kemudian mendatangi ibunya sampai 4 kali dan mengatakan bahwa kematiannya bukanlah karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Orang yang harus bertanggung jawab atas kematiannya tak lain adalah suaminya sendiri, Edward Rothschild. Hantu zona memperagakan kepalanya diputar dan lehernya patah di hadapan sang ibu. Setelah otopsi yang dilakukan oleh para medis profesional, diketahuilah bahwa leher wanita itu patah. Edward dinyatakan bersalah atas pembunuhan terhadap Zona dan dihukum penjara. Pria itu hanya dipenjara selama 3 tahun sebelum akhirnya tewas karena penyakit misterius di selnya. Amarjit Chauhan bersama istri, anak, dan juga ibu mertuanya dibunuh pada tahun 2003. Untuk menyembunyikan bukti pembunuhannya, sang pelaku membuang jasad korbannya ke samudera. Tapi ada yang tidak disadari oleh pelaku. Chauhan telah mengambil alamatnya sebelum tewas. Tampaknya Chauhan menemukan secarik surat saat dirinya disandra pelaku di rumah salah satu pelakunya, Kenneth Reagan. Chauhan mengambil surat tersebut dan meletakkannya di dalam kaos kakinya. Saat jasad Chauhan ditemukan, surat yang berisi alamat Reagan ditemukan di dalam kaos kaki Chauhan. Chauhan meninggalkan semua informasi yang dibutuhkan polisi untuk menyelidiki ke rumah Kenneth Reagan. Reagan akhirnya diringkus bersama dengan 2 rekan kriminalnya yang lain, yaitu Bill Hersey dan Peter Rees. Pada tahun 1826, seorang petani Australia bernama Frederick Fisher menghilang. George Worrall, tetangganya, mengatakan ada sesuatu yang janggal saat ia tiba-tiba ingat bahwa temannya Fred tersebut telah menandai seluruh area perkebunan sebelum meninggalkan kota itu. 4 bulan berlalu sampai akhirnya kemunculan hantu Fred Fisher mengakhiri semua kebohongan untuk menutupi fakta kematiannya. Hantu Fred muncul suatu hari di hadapan seorang pria bernama John Farley. Hantu Fred tersebut menunjuk ke arah sebuah lokasi di dekat sungai kecil sebelum akhirnya menghilang. Tentu saja penampakan itu menakuti Farley, namun pria itu kemudian mencoba mencari tahu kebenarannya. Jasad Fred kemudian ditemukan terkubur dalam sebuah galian yang tak begitu dalam. Lokasinya persis seperti yang telah ditunjukkan hantu Fred. Jasadnya telah membusuk dengan sisa darah. Berkat penemuan ini, George Worrall akhirnya mengakui bahwa dirinya lah yang telah membunuh Fred. Ashley Hawley baru berusia 20 tahun saat kekasihnya yang psikopat membunuhnya dan menyembunyikan jasadnya dengan menyemennya dan menguburnya di dekat rumah ayahnya. Polisi kemudian mencurigai Robert McMichael terlibat dalam pembunuhan ini, karena pria itu tiba-tiba saja menghilang. Anjing pelacak dan beberapa tim pencarian telah dikerahkan, namun hasilnya nihil. Arwah Ashley mengunjungi seorang cenayang sebagai perantara, yaitu Christy Robinette, saat wanita itu tidur dan memberinya detail yang mengerikan tentang pembunuhan Ashley, termasuk di mana jasad Ashley berada. McMichael kemudian mengakui perbuatannya setelah jasad Ashley ditemukan. Rupanya kekasihnya yang psikopat itu juga membunuh ibunya dan juga kekasihnya yang lain. Itu tadi adalah beberapa kisah para korban pembunuhan yang memecahkan kasusnya sendiri. Apakah ini hanya cerita yang dikarang-karang, atau hanya kebetulan saja? Atau memang kisah tadi benar adanya? Bagaimana pendapat kalian guys? Apakah kalian juga percaya? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu video dari saya. See you in my next video and thank you for watching.